Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Darneti SKM, Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Selamat datang di Ruang Inspirasi. Hampir seluruh orang dewasa menghabiskan separuh dari waktunya untuk bekerja, baik bekerja sendiri dari rumah maupun pergi ke tempat kerja. Banyak hal yang terjadi di tempat kerja, baik yang positif dan bukan tidak mungkin hal yang negatif. Bersama narasumber kami yang hadir di Ruang Inspirasi, kami berharap para penonton yang menyaksikan tayangan kami bisa mendapatkan inspirasi positif dari narasumber kami sehingga merubah perspektifnya dalam bekerja dan akhirnya bekerja menjadi lebih positif dan bermakna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi nih di Ruang Inspirasi. Tamu kita kali ini seorang apa nih Mas? Aparatur sipil negara. Oh, ASN. Seorang ASN Pemkot Kota Cilegon yang kayaknya udah terkenal deh Mas. Nih Mas Fadel, aku manggilnya Mas juga ya. Kayaknya tuaan saya ya Mas Pri. Kayaknya sih iya ya. Iya, harusnya sih. Iya, dia panggil saya Mbak soalnya berarti saya lebih tua nih dari Mas Pri. Beliau tapi ini Mas tapi kinerjanya udah nggak kayak mas-mas dong, udah kayak senior yang kerjanya lama banget gitu ya. Mas pribadi, ya mungkin biar akrab manggilnya Mas Pri aja ya, boleh. Seperti Mas biasa. Pri, ini sebenarnya Mas Pri ini tempat konsultasi, khususnya terkait sama kebijakan-kebijakan ya Mas ya, kalau di Kota Cilegon tuh. Nih kalau boleh curhat Mas Pri, aku sih di tim Kesja di K3 gitu ya, biasanya sih paling susah di daerah-daerah itu peraturan-peraturan yang mendukung sebuah program, even itu program kesehatan. Nah, tapi dengan adanya Mas Pri nih yang jadi rekan kita gitu ya di bagian hukum, jujur sih jadi mempermudah gitu Mas. Kita butuhnya apa nih untuk kemudian bisa program itu running dengan baik. Mas Pri bisa support untuk kebutuhan kebijakan hukumnya yang dari lokalnya gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa program yang kebijakannya hanya dari pusatnya aja, kayak seolah-olah daerahnya belum mendukung ini program tersebut gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin ya hanya saja mungkin upaya dari kitanya mungkin belum maksimal ya untuk bisa menerbitkan produk hukum tersebut. Nah, seperti konsepnya kita nih Mas Pri, jadi Ruang Inspirasi ini harapannya adalah teman-teman yang menyaksikan program ini itu bisa dapat inspirasi positif dari tamu-tamu kita yang hadir di sini. Ini kayaknya Mas Pri hari ini tuh memang dikirim Tuhan sebagai bala bantuan gitu ya untuk menyelesaikan problem yang terjadi di pagi ini. Dan terima kasih banyak Mas Pri. Mungkin kita agak berjodoh kayaknya ya. Tiba-tiba saya tanya Mas Pri di mana, jawabnya di lantai 2 gitu kan. Jadi pas banget. Jadi saya tinggal lari sedikit gitu ya ke atas bisa langsung ketemu Mas Pri dan alhamdulillah ternyata Mas Pri mengiyakan. Mudah-mudahan Mas ya kita bisa memberikan inspirasi positif nanti dari obrolan kita hari ini. Amin. Nah, kalau boleh kita mulai Mas Pri, siapakah Mas pribadi ini sesungguhnya gitu ya? Ya mungkin boleh cerita dari mungkin asalnya sih kayaknya dari logat sih ketahuan ya dari mana gitu ya. Nah mungkin bisa diceritain deh Mas Pri. Thank you Mbak Nia dan teman-teman mungkin nanti yang akan menyaksikan gitu ya. Aku lahir di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Tepatnya di kota Sragen gitu ya. Sragen itu kalau mungkin ada yang belum tahu, kota yang berjarak sekitar 30 kilo dari Surakarta. Dari Solo ya. Kalau Solo pasti tahu, Bapak Presiden dari situ gitu ya. Itu Jokowi pasti terkenal ya, betul. Jadi dekat dengan tempat tinggal Pak Jokowi. Jadi kurang lebih 30 kilo lah dari tempat tinggal Bapak. Saya lahir di situ. Tapi usia 1 tahun saya sudah dibawa pindah oleh orang tua ke Kota Cilegon. Gitu. Jadi langsung sama orang tua juga pindah ke sini? Iya, betul. Tapi almarhum ayah itu dulu kerja di Krakatau Steel memang. Jadi di KS. Sudah kerja di sini dulu. Saya lahir itu baru dibawa 1 tahun, saya baru dibawa ke sini gitu. Jadi bisa dibilang ya sudah jadi wong Cilegon gitu ya. Jadi wong kene gitu ya. Turunan kita begitu. Jadi walaupun memang masih ada logat masih ini, tapi banyak yang itu nggak bisa dihilangkan deh kayaknya Mas. Mas Fadel tahu kan kalau pasti dari orang Jawa ya. Logatnya gitu betul. Tapi memang karena sudah lamanya itu maka sudah merasa jadi orang Cilegon sebenarnya. Putra daerah. Jadi putra daerah merasa dan tahu betul apa yang sebenarnya memang dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya. Sampai akhirnya mengambil keputusan untuk
kuliah gitu ya, sekolah studi, kuliah sampai bekerja pun akhirnya di kota ini. Berarti semua pendidikan dari jenjang TK, SD, SMP, SMA ya. di Cilegon. Di Cilegon. Oh betul. iya, berarti memang circle-nya Ya, pergaulannya sudah di sini ya, teman-temannya ya Mas ya. Betul. Oke, Ya. Berapa bersaudara Mas? Saya 2 bersaudara. Nah, saya anak pertama dari 2 bersaudara. Gitu. Itu punya adik 1 ya? Adik 1, ya betul. Berarti Mas Pri dan adik itu sudah tumbuh besar Ya. di Cilegon gitu ya. Udah tinggal di sini ya waktu Betul, itu sama sudah orang tinggal tua. di Kalau sini. Bapak berarti kerja di Krakatau Steel Steel. dulu, iya. Oke. Nah, mungkin masa kecil apa nih Mas yang mungkin Mas Pri bisa ingat nih sampai sekarang gitu ya. Mungkin ada kenangan yang berkesan gitu. Oke. Ya itu karena saya lahir dari orang tua dengan background pekerja juga ya Mbak ya. Tentunya ayah, ibu saya juga dua-duanya juga pekerja kebetulan gitu. Bapak ibu dulu bekerja, jadi kami memang selalu dididik dalam lingkungan yang mengedepankan bahwa orang itu di tengah-tengah dunia ini itu terpanggil untuk punya tanggung jawab. Gitu, intinya ketika ayah ibu dulu bekerja kan mereka pasti memainkan perannya ya, memainkan perannya sebagai pekerja ketika ada di kantor dan memainkan perannya sebagai orang tua. Tapi pas pulang ke rumah tetap jadi orang tua jadi ya. orang tua bagi kami gitu. Nah, inspirasi itu sih yang saya dan adik juga mungkin nikmati bahwa satu ya bicara tentang pentingnya pendidikan gitu ya, karena tidak mungkin kami kan merantau begitu ya ke kota orang. Nggak ada gitu. saudara mungkin ya tidak ada sini. Saudara yang terdekat begitu. Kami punya pendidikan begitu ya. Kami dibekali dengan pendidikan. Waktu itu pesan dari ayah ibu, kami nggak bisa mewariskan harta ya, gitu. Tapi kami ingin kalian berdua bisa sampai ke pendidikan tinggi, gitu. Karena itu yang kami anggap itulah warisan kami. Gitu. Artinya Mas, maaf saya potong nih. Korelasinya mungkin ya, kalau kita berpendidikan gitu ya mungkin ya, artinya nanti kita bisa dimanapun kita berada itu kita bisa menempatkan diri. Betul. Kita bisa menempatkan penting. diri. Berarti poin pentingnya sebenarnya di situ ya Mas ya. Yang pertama tentang soal pendidikan, jadi orang tua mengingatkan bahwa gimana pun caranya, ketika kamu kelak juga nanti kamu jadi orang tua gitu ya, bahwa pendidikan anak itu jadi hal yang penting. Didik anakmu di pendidikan formal maupun non formal gitu ya, di dalam keluarga begitu. Itu seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, karena itu yang akan menjadi bekal sebenarnya. Karena kalau kami tinggalkan uang, kami tinggalkan warisan akan habis. Tapi kalau kami bisa sekolahkan kamu sampai pendidikan tinggi, sampai kamu punya pengetahuan sendiri, ilmu itu yang akan membuat kamu hidup. Itu yang membuat kamu nanti akan bisa bertahan di masa depan. Gitu. Itu sih yang saya paling nikmati dari kedua orang tua ya, soal pendidikan itu. Kemudian juga soal dedikasi terhadap apa yang dikerjakan sebenarnya. Karena juga ayah waktu itu juga mengingatkan bahwa Bapak selalu bilang kerja itu modalnya jujur. Nah, nih catat nih Mas Fadel. Kerja itu modalnya jujur kerja ya. Itu modal. Satu ini baru modal awal kan Mas ya? Modal awal gitu ya. Modal awal kita punya kejujuran gitu. Karena apalagi waktu itu kami posisi sebagai perantau, ada bekerja di sini, tentunya apa sih yang paling membuat kami bisa dipercaya begitu? Diterima sama sekitar juga ya Mas gitu ya. Artinya kan integritas hidup itu ya, satunya kata dengan perbuatan. Itu yang ayah selalu ingatkan bahwa hidup itu kalau bahasa orang Jawa, baik ya baik gitu ya, kalau jelek ya jelek. Jadi ada istilah olo ketoro becek ketitik gitu. Nggak ada yang olo ketoro gitu. Munafik itu apa ya jadinya ya, munafik, dia ada yang ditutup-tutupi, nggak ada di depan yang baik, perlu ya di belakang ternyata berbeda. Itu ayah ibu selalu mengajarkan itu bagi kami anak-anaknya. Jadi orang apa adanya aja. Jadi kalau orang mau menilai apa, ya itulah, jadilah kamu seperti itu begitu. Ada hal yang tidak baik yang dikritisi dari orang, ya perbaiki, gitu ya. Tapi tidak perlu menjadi orang yang berbeda ketika hanya karena katakanlah mau menyenangkan orang atau kita bicara kita mau memperoleh sesuatu begitu. Itu yang orang tua memang selalu katakan bahwa ya hidup itu satunya kata dengan perbuatan. Oh ya, artinya ini kalau saya tangkap artinya orang tua benar-benar bisa mencontohkan itu juga nih kayaknya ke Mas Pri ya, sehingga Mas Pri benar-benar bisa dapat banget nih untuk meresapi itu. Nah, kan tadi ibunya juga bekerja ya Mas ya, artinya kalau Bapak tadi di Krakatau Steel. Nah, kalau Ibu karirnya apa Mas? Ibu terakhir bekerja di Bumi Putra, di perusahaan asuransi lah ya. Oh iya, nah berarti dia juga pada saat pulang ke rumah kan perannya sebagai ibu ya. Artinya juga beliau tetap
penerapan peran sebagai ibunya nih nggak Betul, hilang ya dengan betul. kemudian beliau bekerja. Karena Betul. kadang problem perempuan yang bekerja itu kadang ngerasa pada saat dia bekerja anaknya mungkin Ya, nggak betul. terlalu Ada keurus orang ngurus, misalnya ya, atau betul. gitu ya. Betul. Padahal dia punya tanggung jawab di tempat kerja gitu. Ya. Berarti kan ini saya bisa merasakan sekali nih bahwa sebenarnya ibu itu ya tetap bisa jadi ibu yang Betul. amat sangat baik di rumah, tapi Ya. juga tetap beliau bekerja. Sehingga sekarang kalaupun Mas Pri bekerja dan mungkin sekarang berumah tangga ya, menerapkan hal yang sama ya. Iya, betul Mbak. Ya, Ya, Mas jadi Pri ya. teladan dari ibu khususnya memang teladan bahwa apapun peran yang diemban gitu ya, tugas tanggung jawab yang harus dilakukan dalam kehidupan sebagai pekerja maupun sebagai orang tua itu dilakukan secara seimbang memang. Gitu. Itu saya juga belajar itu dari sosok ibu gitu, dan ibu selalu ngingetin bahwa kamu nanti ketika jadi orang tua gitu ya, jadi orang tua tetap harus utamakan sebenarnya keluarga sebenarnya, utamakanlah keluarga begitu ya. Ketika ada pilihan-pilihan, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, tetap keluarga pilihan utamanya begitu. Itu hal yang juga saya nilai-nilai yang saya tangkap dari sosok ibu adalah beliau selalu mengingatkan bahwa utamakan keluarga gitu, khususnya ketika kalian sibuk di kantor dengan segala aktivitas, dengan segala problemanya, pulang ke rumah jangan bawa masalah di kantor. Jangan bawa masalah di kantor tuh sampai ke dalam rumah gitu. Itu ibu selalu ngingatin itu. Jadi satu hal yang aku selalu ingat bahwa apa yang perlu yang terjadi di kantor selesaikan di kantor, pulang ke rumah ketemu anak, ketemu keluarga itu ya seharusnya kita bersikap gitu, tidak terpengaruh gitu ya, tidak Jangan terpengaruh dengan sampai apa yang ada problem di kantor, marah-marahnya di rumah, Iya, betul. ketemu Emosi, anak, jadi mungkin anak pelampiasan. malah pengen ngajak main, Iya, betul. bapaknya malah Iya, emosi misalnya karena betul. mikirin tadi Jadi, kerjaan di kantor. betul, Itu berarti betul. benar-benar kita harus manage ya Mas ya? Manage, betul. Karena kan Betul. yang namanya kita kerja kan nggak Iya. selalu lancar dan lain Betul. sebagainya. Kita ketemu dengan berbagai macam orang, jenis Iya, orang, betul. macam-macam karakternya gitu ya. Ada yang lancar, ada yang enggak gitu ya, ada betul. problem atau Iya. apa. Nah itu berarti nggak boleh dibawa ke rumah. Tidak ya, dibawa Mas ke ya? rumah ya, masalah harus selesai di kantor. Jadi selesaikan ya saya meninggalkan kantor ya, walaupun besok akan menghadapi lagi situasi itu, pulang ke rumah ya harus tetap tersenyum, harus tetap dengan suasana hati yang bahagia gitu. Apalagi kan akhirnya juga sekarang saya merasakan sendiri gitu ya Mbak ya, ketika masih punya anak balita begitu, datang itu kan jambut papanya tuh dengan senyuman terbaik begitu ya. Rasanya apa ya, akan jadi hutang gitu. Ketika saya datang, saya nggak nyambut anak saya dengan senyuman terbaik gitu ya. Ketika anak saya datang, papa ayo main. Dia tadi cerita karena dia sudah mulai sekolah TK begitu ya. Dia cerita tadi di sekolah saya gini, saya ngelakuin ini itu. Kan kalau saya cuma oh iya, nggak imbang nggak ada dong respon ya, ini ya, ya nggak ada respon. responnya ya. Saya kebayang aja ya nanti kalau jadi kayak gitu gimana gitu perasaannya begitu kan. Nah itu hal yang selalu saya coba terapkan gitu akhirnya di kehidupan saya di kemudian hari begitu, bahwa akhirnya saya juga ngalamin nih gitu, ngalamin situasi-situasi mungkin yang ibu bapak dulu hadapin begitu ya, capek di kantor segala macam, datang ke rumah anak-anaknya pengen ngajak main, pengen ngajak ngobrol, pengen diajak jalan gitu. Dan satu hal yang juga kami selalu ingat, kami tuh dengan apa yang ada gitu ya, bapak dulu punya kendaraan Vespa gitu ya, punya kendaraan Vespa, saya sebut motor yang buat saya itu bukan sekedar kendaraan, tapi itu memorinya begitu, karena kami selalu punya waktu gitu ya, di hari libur itu kami jalan-jalan naik motor gitu ya. Kami kemana itu kami jalan, pokoknya jelajahin Banten lah dulu tuh. Jadi dari sampai utara, Banten ya, kebanyakan kira Cilegon doang. dari utara Banten sampai ke Rangkas Mbak, kami pernah naik motor. Dengan kondisi dulu Cilegon yang mungkin nggak kayak sekarang lah ya Mas ya. Masih jalan-jalan masih sepi masih gitu. Jadi tapi di situ kami juga sekaligus orang tua tuh memberikan pembelajaran ya, Jadi ngajak kami ke alam itu juga sebenarnya inspirasinya dari orang tua sebenarnya. Jadi saat kami ke pantai, saat kami ke daerah-daerah pegunungan yang ada di Banten, beliau juga selalu menyisipkan pesan-pesan moral sebenarnya, pesan-pesan kehidupan, bahwa ini lo lihat yang Maha Kuasa tuh sudah ngasih kita alam, sudah ngasih lingkungan seperti ini, itu berarti kita lahir itu kita punya tanggung jawab. Pantes. Ini kalau tahu IG-nya Mas Pri, isinya banyak tentang alam ya Mas ya. Iya nggak sih? Sawah. Ya, ada pemandangan. Terus ada nanti ini. pemandangan, Betul, pantesan. betul, Berarti saya bisa merasakan kuat banget nih Mas sebenarnya pengaruh dulu orang tua ya tertanam di Mas Pri. Terus aku juga masih sempat waktu almarhum Bapak berpulang ya, kayaknya aku udah kenal Mas Pri gitu ya. Berarti kan belum terlalu lama ya Mas ya. Oke, nah kalau karir Mas Pri, nah dulu Mas Pri kuliahnya berarti
di mana tuh Mas? Saya kuliah di Untirta, di Universitas Untirta. Oh iya, Mas Yudi kan hukum ya, sarjana hukum. Saya fakultas hukum, ya, saya ngambil jurusan ilmu hukum, dan itu juga menarik Mbak, menarik ketika pilihannya kenapa harus ilmu hukum. Itu saya ngalamin kondisi di SMP sebenarnya. Saat SMP itu saya paling nggak suka matematika ceritanya. Oke, yang hitung-hitung. Oke, yang hitung-hitung itu saya paling nggak suka. Nilai geografi, sejarah, bahasa Indonesia saya itu semuanya baik begitu ya. Terus saya tanya dengan ibu waktu itu, konsultasi sama ibu. Bu, kalau saya bilang kuliah yang nggak ada hitung-hitungannya apa? Ngapal aja nih. Apa yang ngapal Mas aja Fadel gitu ya. ngapal. Yang hafalan aja apa gitu. Saya cerita, gimana pendidikan bisa hukum bisa atau sosial mikir. begitu kan. Itu SMP saya ingat banget. Itu SMP kelas 2. Kemudian saya nonton TV itu. Saya nonton TV waktu itu di eranya Pak Yusril Iza Mahendra. Oke, Prof. iya. Yusril itu jadi menteri kalau nggak salah itu zaman. Itu kemudian saya tanya, Mah kalau kayak orang itu kuliahnya apa? Gitu kan ya. Oh, Prof Yusril itu dia sarjana hukum. Gitu. Nah itu dari situ saya inspiring itu bahwa oh iya bisa jadi orang kayak gitu ya sarjana hukum itu ya gitu. Akhirnya itu kebawa sampai akhirnya pilihan jurusan sampai di SMA juga akhirnya udah spesifik ke situ. Sudah ke arah situ IPS sampai akhirnya kuliah juga ambil keputusan oke, fix. Cuma waktu itu Bapak almarhum cuma pesan gini, kamu mau jadi apa? Konsekuensi dari pilihan kamu itu kamu yang tanggung. Gitu. Tugas kami orang tua hanya membiayai kamu sampai selesai gitu. Karena waktu itu sebenarnya kalau dari sisi Bapak, saya tuh pengennya saya kerja di teknik gitu ya Mbak. Oh iya, yang kayak karena beliau begitu, backgroundnya adalah orang-orang teknik gitu kan. Akhirnya pengennya sebenarnya anaknya adalah yang ini, cuma karena melihat saya sendiri sudah nggak berminat soal angka hitung-hitungan gitu, matematik, akhirnya beliau juga bicara ya sudah itu pilihan kamu ya, tapi kamu tanggung jawab ya sama pilihan kamu gitu. Karena kami juga biasa di dalam keluarga itu selalu diberikan kelonggaran sebenarnya Mbak, selalu diberikan ruang untuk membuat pilihan-pilihan sendiri. Tapi itu tadi kamu boleh pilih ya, tapi kamu yang bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Itu tuh kami memang selalu diingatkan seperti itu. Akhirnya masuk ke Fakultas Hukum gitu ya, 2009 aku lulus. Itu juga coba ngelamar segala macam, tapi memang ternyata berjodohnya di kota Cilegon ya gitu. Akhirnya jadi seorang pegawai negeri gitu. Tahun berapa tuh Mas Pri CPNS? Berarti saya 2010. Oh, 1 tahun setelah saya berarti ya. Saya 2010 berarti 2010. Pertama kali tugas di? Saya pertama tugas CPNS itu di Dinas Perhubungan. Oh, di Dishub Di malah. Dishub, betul. Di Dinas Perhubungan. Saya ditempatkan di Dinas Perhubungan. Nah, di situ saya juga belajar banyak, Mbak. Saya juga belajar banyak. Jadi kalau mau tahu Mas Pri yang sekarang itu terbentuknya dari mana begitu ya, bisa bekerja seperti itu terbentuk dari mana? Itu terbentuk dari pada saat saya CPNS dulu, saya benar-benar belajar bagaimana tata kelola pemerintahan. Itu saya belajar di situ. Jadi saya punya pimpinan yang menginspirasi juga pada saat itu, Mbak. Kepala dinasnya almarhum Pak Erwin Harahap. Pak Erwin Harahap, beliau orang yang visioner gitu ya. Tapi memang memberikan challenge buat kami anak-anak mudanya pada saat itu ya, CPNS-nya di challenge sama beliau. Ayo bantuin saya mikir, ayo bantuin saya beresin masalah di kota Cilegon. Artinya diberi ruang ya? Ya, diberi ruang dengan gaya kepemimpinannya beliau gitu. Kami belajar bagaimana ya nih merencanakan sebuah program, sebuah kegiatan gitu ya, akhirnya diimplementasikan dan hal itu akhirnya menjawab sebuah kebutuhan masyarakat. Gitu. Jadi kami diajak diskusi bareng tuh, kami diajak ngobrol bareng sama Pak Kepala Dinas pada saat itu. Jadi waktu itu Pak Kadisnya Pak Erwin, sekretarisnya Pak Haji Dana. Oh iya, Pak Dana sekarang BPK PAD ya. Itu buat saya dua kepemimpinan yang menarik pada saat itu ya. Ada yang ngegas, ada yang ngerem. Iya, kalau Pak Dana kan gitu ya. Kalau Pak Erwin kan mungkin beliau juga kan di PMI aktif dan lain sebagainya kan emang gayanya lapangan gitu ya. Gaya orang teknis lah ya gitu. Jadi yang satu cepat, yang satu agak-agak bisa nahan. Oh enggak, jangan terlalu cepat nih. Kalau terlalu cepat nanti kita begini begitu. Akhirnya dua kepemimpinan itu juga kami pelajari gitu ya, Mbak. Saya sendiri pelajari bahwa oh iya ya, harus kerja tuh memang harus satset, tapi juga harus hati-hati. Iya. Gitu ya, nggak boleh asal satset tapi ya ada apa-apa repot gitu ya. Ada hal-hal yang kita antisipasi lah begitu.
Jadi mengimbangi kecepatan itu juga harus ada remnya. Tahu kapan harus ngerem, kapan tahu harus ngegas begitu. Jangan hanya ngegas gitu ya, tapi kapan tahu ngegas, kapan tahu ngerem gitu. Itu ya, mungkin itu juga satu hal yang saya nikmati dari perjalanan di awal karir. Berapa tahun Mas di sub? 2010 sampai pertengahan 2013 Mbak. 3 tahun? Sekitar 3 tahun. Habis itu? Langsung pindah sekarang sampai dengan hari ini di bagian hukum. Oh, jadi dua OPD ya? Ya, maksudnya dari di sub langsung ke 2013 sampai dengan sekarang di bagian hukum. Soalnya aku kenal Mas Ri udah di bagian hukum. Di bagian hukum. Jadi 14 tahun karir saya, 3 tahun di sub, sisanya itu ada di bagian hukum gitu, sampai hari ini. Sampai juga akhirnya jadi fungsional gitu kan ya, ya sekarang memang eselon 4-nya dengan peraturan baru memang menjadi fungsional ya gitu ya. Nah, kan kalau teman-teman kayak saya nih gitu ya yang kenal Mas Ri itu kan, Mas Ri itu mau bilang pribadi yang namanya pribadi ya. Jadi gimana ya? Seseorang kali ya. Seseorang yang menurut saya nih ya, ini saya pribadi, mungkin kalau teman-teman punya pendapat sendiri, itu orang yang pertama memang menguasai bidangnya sih Mas. Artinya gini, kadang kan kita butuh rujukan-rujukan gitu ya. Kalau khususnya kalau terkait dengan kebijakan yang nanti aturan hukum pada saat kita mau bikin perwal, bikin atau peraturan apapun, peraturan daerah gitu, untuk supporting programnya kita, biasa kita bertanya sama orang-orang yang bisa kasih kita referensi gitu ya. Aku ingat kok pertama kali itu ketemu Mas Ri itu kalau nggak salah kita terkait dengan kota sehat sih waktu itu, kalau nggak salah terkait dengan ODF atau apa gitu ya. Dari situ tuh kelihatan bahwa Mas Ri itu bisa memberikan referensi gitu ya. Sebelum kita memutuskan atau kemudian meng-create sebuah program, referensinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, artinya kan setelah pindah ke bagian hukum, kan tadi di sub nggak ada kaitannya sama hukum kan Mas, di situ berarti kan nggak ada sama sekali. Tapi kalau ke hukum kan memang backgroundnya nih sebenarnya SH. Nah, memang bisa diaplikasi itu Mas, apa yang didapatkan waktu di pendidikan, kemudian pada saat pindah ke Dishub itu ke bagian hukum memang sama nih gitu kan, karena ada beberapa orang yang mungkin backgroundnya apa tapi ada di dinas mana gitu. Apakah mereka tidak punya kesempatan untuk kemudian bisa menjadi seorang pekerja yang berkontribusinya juga positif gitu ya, atau karena nggak sesuai bidangnya, atau memang harus sesuai bidangnya kayak Mas Ri gitu. Kalau bicaranya apakah potensi seseorang akan berkembang atau tidak, sebenarnya memang idealnya Mbak, idealnya dia bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan. Itu potensi utamanya akan berkembang. Kesempatannya peluangnya jadi lebih besar. Kalau bicara makin cepat, dia akan makin cepat belajar dan makin cepat untuk menyerap segala hal, akhirnya untuk terimplementasi jadi sebuah kinerjanya dia gitu. Dari nol banget. Tidak dari nol, betul ya. Memang tantangannya waktu itu, challenge-nya waktu saya di perhubungan, mau tidak mau kan kalau bicara hukumnya tentunya saya hanya akan mempelajari hukum-hukum yang seputar urusan perhubungan begitu ya, urusan perhubungan saja. Tapi ternyata di sana saya belajar sesuatu yang di luar hukum gitu ya, belajar tentang bagaimana proses perencanaan daerah, bagaimana waktu itu saya juga mengalami di PEP waktu itunya, di perencanaan. Awal pertama kali masuk di bagian umum, kemudian di perencanaan gitu. Tapi juga kan waktu itu Pak Kadis yang sebelumnya meminta kami untuk kalian turun ke bidang-bidang begitu ya, teman-teman PEP itu turun ke bidang supaya apa? Supaya tahu apa sih permasalahan yang dihadapi bidang, supaya tahu apa yang memang kondisi yang dialami bidang, kemudian nanti merumuskan menjadi sebuah program kegiatan yang dimasukkan ke dalam perencanaan daerah gitu. Cuma memang situasinya pada saat itu saya sendiri menikmati bahwa bekerja di luar dari konteks urusan atau konteks pendidikan saya, itu saya sebenarnya jadi lambat untuk bisa menyerap begitu ya. Tetapi ketika sudah bisa menyerap itu gitu, itu nilai-nilainya banyak ternyata. Artinya hal-hal yang saya bisa dapat, insight-insight baru itu yang saya bisa dapat, jadi itu memperkaya diri kita malah ya Mas Pri ya. Memperkaya begitu ya. Contoh waktu itu ada satu contoh yang saya selalu ingat. Teman-teman di sub itu kan selalu tugas di Lebaran dan Natal dan Tahun Baru. Itu bagaimana dengan saya pakai seragam, saya turun ke jalan. Saya ditugaskan waktu itu salah satu pos pengamanan Lebaran di depan Mall Cilegon City itu, di Simpang ya. Di situ kami diminta untuk mengatur arus lalu lintas. Nah, itu saya sempat agak dalam ini saya bergumul gitu ya.
ini gimana nih teorinya nih, gitu ya. Prakteknya saya harus ngatur Gimana angkot ini biar caranya? ketemu orang di lapangan gitu. Ya sempat agak kepancing emosi, agak segala macam. Ini kok begini ya gitu ya, ternyata di lapangan tuh berat begitu ya, jadi orang teknis berat. Kemudian kami ditugaskan juga waktu itu di terminal terpadu Merak, waktu itu masih jadi terminal terpadu Merak. Kami tugaskan untuk mencatat jumlah kendaraan yang keluar masuk selama masa angkutan lebaran begitu ya. Itu juga jadi pengalaman menurut kami, jadi sesuatu yang kami nggak pernah bayangkan untuk itu dikerjakan gitu. Tapi pada saat itu kesempatan itu ada gitu, kesempatan itu datang, ya udah kita kerjakan, kita mengumpulkan data segala macam. Prinsipnya begini, saya merasa bahwa dalam proses pekerjaan ini, dalam proses karir ini, itu sebenarnya day to day-nya adalah sebuah tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran. Artinya kenapa kok Mas bisa ketika bicara di kesehatan Mas bisa connect, Mas ketika bicara pendidikan Mas bisa connect. Iya, saya coba untuk mempelajari semuanya memang. Akhirnya jadi seorang generalis gitu ya Mbak ya. Walaupun dalam konteks yaitu kualifikasi saya ada hukum, ilmu hukum gitu. Artinya kaitan dengan hukum di bidang-bidang itu paling tidak saya tahu kulitnya gitu. Jadi tidak menutup diri ya Mbak ya untuk mempelajari hal yang baru. Upgrade, betul, belajar iya, ya. Belajar. Gitu. Belajarnya itu mungkin kayak baca-baca literasi dan lain sebagainya gitu. Pasti literasi. Karena kan gini, prinsipnya kalau bicara hukum sebenarnya sesuatu yang dia dinamis ya Mbak ya. Dia dinamis mengikuti perkembangan masyarakat, dia dinamis mengikuti kondisi kebutuhan sosial, budaya ada kondisi kita, apa saat kondisi ini, ekonomi, gitu ya, mungkin gitu butuh betul, kebijakan tertentu ya. Akhirnya dirumuskan menjadi sebuah peraturan daerah, suatu peraturan wali kota atau keputusan wali kota yang lainnya begitu ya. Itu kami memang harus peka dengan itu gitu. Jadi kalau di jabatan fungsional kami di perancang undang-undang itu memang harus peka gitu. Dan saya juga selalu jadi orang yang berupaya untuk coba untuk peka gitu ya, peka dengan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Karena regulasi yang baik itu sebenarnya regulasi yang menjawab kebutuhan, yang menjadi solusi begitu ya. Jadi kebijakan apapun pemerintah sebenarnya kebijakan yang baik itu diukurnya dari mana? Kebijakan yang baik itu diukurnya ketika manfaatnya banyak. Bisa dirasakan. Manfaatnya bisa dirasakan, yes. Itu menurut saya salah satu parameter sebuah kebijakan itu dikatakan tepat sasaran atau baik begitu ya. Itu. Jadi hal-hal itu yang saya paling nikmati lah ya dari karir ini, dari proses berkarir ini. Bagaimana ya setiap harinya ada proses pembelajaran, setiap harinya tidak ada waktu yang kosong untuk tidak ngapa-ngapain gitu. Saya kalau kosong tuh ya gimana caranya? Apa gitu ya? Belajar tadi itu juga bisa dong Mas cari ya. Informasi ya, nah, baca. Kan suka dengar gitu ya Mas ya. Oh, kalau ASN mah santai. Itu fenomena yang mungkin memang mungkin kembali lagi kepada orangnya ya. Tapi kan sebagian orang-orang di luar sana berpikirnya kan gitu. ASN itu santai, nggak ada kerjaannya, misalnya gitu ya, bisa jalan-jalan. Nah, sementara tadi Mas Pri bilang gitu ya, artinya bagaimana kita bisa mengisi itu kan ya. Artinya kita datang pagi itu niatnya kerja, mengerjakan apa gitu. Kalau pas ada yang kondisi kayak gitu kan memang kalau kita di pemerintahan kan bukan memproduksi sesuatu yang ada target hari ini produksi apa ya. Juga memang mungkin memang ada waktu-waktu itu. Tapi itu tadi ya, kalau Mas Pri mungkin bisa mengisi itu dengan hal-hal yang positif tadi, ya bisa belajar, cari referensi yang tadi itu ya. Karena kan hukum hari ini tentang kesehatan, besok tentang dinas lain, tentang lain dan lain sebagainya. Kalau dailynya, hariannya Mas Pri nih, ngapain aja nih Mas? Coba deh kalau mulai dari kan sehari tuh. Nah tadi kan kalau bilang ASN itu santai misalnya gitu. Nah, kalau masih dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nih, coba ngapain aja sih Mas? Iya, oke. Kalau lihat rutinitas ya Mbak, rutinitas ya pasti ya selayaknya teman-teman juga sih sebenarnya sama begitu ya. Cuma mungkin yang saya selalu tekankan dalam kehidupan ini, ketika bangun pagi itu adalah sebuah anugerah Mbak. Masih bisa bisa bangun pagi, Mas Fadel bisa bernafas itu berarti bersyukur begitu. Saya itu ya. Jadi kita masih dikasih hidup. Ini catatan buat saya juga nih. Dikasih kesempatan bangun pagi dalam kondisi sehat, bernafas itu berarti anugerah begitu. Artinya syukur untuk hal itu gitu ya, untuk apa yang sudah yang Maha Kuasa anugerahkan itu kepada saya. Maka semangat paginya adalah hari ini berarti harus bermanfaat ya. Gitu ya. Hari ini berarti harus hal bisa positif apa yang bisa kita kasih. Ya, hari ini selalu berarti menyelesaikan hari ini juga berarti menyelesaikan hal-hal positif yang perlu menjadi rekam jejak nantinya gitu ya. Artinya kan kayak bangun jam 6
jam 6 sore, jam 6 paginya tadi itu sudah jadi sejarah, Mbak. Oh iya, dia sudah yang sudah kita lalui itu ya. Sudah dilalui begitu kan. Artinya setiap hari saya ke sini dari tadi masuk jam 8, saya ke sini hari ini, tadi saya rapat di atas. Rapat di atas tadi juga sudah jadi sejarah kan gitu. Sudah dilewatin ya. Sudah dilampaui apa yang saya sampaikan pada saat rapat, hal apa yang saya bisa selesaikan, solusi yang saya bisa berikan itu sudah jadi sejarah. Sudah tercatat di dalam sejarah gitu kalau dia terdokumentasikan gitu. Artinya saya memandang bahwa ya hari pagi mulai dengan bersyukur, menjalani bahwa itu akan menjadi sejarah, ya lakukan yang terbaik, lakukan yang paling baik. Kalau bisa yang lakukan yang paling baik. Artinya karena apa? Karena itu yang akan menjadi sejarah. Karena itu yang akan orang ingat ketika kita bertemu seperti ini, ketika kita menjalani proses seperti ini, kita juga sebenarnya proses untuk membuat sejarah, gitu ya. Ya artinya nanti orang-orang akan mengingat Mas Pri gitu ya, betul, dengan frame yang Mas Pri ciptakan itu ya, gitu ya. Jadi saya ingin dikenal sebagai orang yang menciptakan sejarah sih. Dikenal sebagai pribadi yang baik ya, namanya Mas Pribadi. Oke, berarti bangun pagi itu Mas Pri sebenarnya udah tahu ya, udah memplanning sebenarnya hari ini mau ngapain dan lain sebagainya, gitu ya. Sudah ada rencana lah ya sebenarnya dari rumah itu udah kebayang nih, nggak tahu nanti ngapain misalnya gitu ya, sudah ada planning. Kalau rumah di mana Mas? Saya tinggal di Serang kebetulan, Mbak. Di Serang, berarti kan dari Serang ke perjalanan ke Cilegon ke kantor gitu. Nah, misalnya nih kalau hari ini kan kebetulan Mas Pri ada agenda kan ya di Dinas Kesehatan. Kalau misalnya lagi nggak ada agenda, Mas? Iya, sebenarnya sehari-harinya selalu itu tadi saya bilang. Memang dalam profesi ASN itu memang ada memang Mbak momennya kita tidak ada agenda, katakanlah rapat begitu ya, tidak ada hal-hal yang perlu diselesaikan di hari itu secara urgent gitu, ada memang. Tapi saya selalu berpikir bahwa ya setiap waktunya di dalam jam kerja itu, sebenarnya jam kerja itu adalah bagaimana berpikir produktif, gitu ya, produktif menghasilkan sesuatu, dan itu tadi juga makanya saya selalu berusaha untuk mengisi momen-momen kosong itu dalam tanda kutip ya, momen kosong, waktu-waktu kosong itu ya entah membaca, entah juga ya kita masih bisa buka YouTube sebenarnya di kantor begitu, tapi di YouTube kan tinggal pilihannya, kita mau nonton apa begitu ya, kita mau ngikutin yang apa memberikan gitu. Dampak positif kah gitu ya, mau ngikutin informasi, mau ngikutin perkembangan, katakanlah kalau saya dari sisi regulasi apa sih yang lagi jadi isu utama isu utama pembahasan, misal kemarin ada kasus ketua KPK begitu kan, tersangka segala macam, itu kan hal-hal yang saya harus ikuti sebenarnya perkembangannya, karena pastinya ketika berhadapan nanti dengan masyarakat kan bisa saja masyarakat bertanya begitu ya, Mas ini gimana, misalnya kayak kemarin ada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia, Akordia kita beberapa betul. Kan masyarakat pasti tanya tuh, Mas ini Akordia ngapain diperingatin? Ketua KPK-nya aja tersangka begitu kan. Nah, itu kan hal-hal yang kita harus jawab itu secara tepat sebenarnya, Pak. Makanya kalau kita menguasai informasinya, maka kita bisa mengolah informasi itu akhirnya bisa disampaikan kembali nih ke masyarakat bahwa mengedukasi masyarakat juga ya. Masyarakat bahwa perspektifnya tidak harus seperti itu gitu. Jadi gagal tidaknya pemberantasan korupsi bukan karena ketua KPK-nya jadi tersangka korupsi, tapi sebenarnya perilaku itu dimulai dari diri kita. Dari kitanya gitu, sendiri juga ya. Dari kita menghargai waktu, gitu, datang ke kantor tepat waktu, itu juga sudah sebagai sebuah upaya untuk menghindari tindak pidana korupsi sebenarnya. Korupsi waktu ya, korupsi waktu, betul Mbak. Mas Fadan suka korupsi waktu. Kita yang suka nggak sadar begitu ya, karena konteksnya korupsi itu hanya merugikan keuangan negara gitu ya. Begitu ya. Tapi sebenarnya kalau bicara bagaimana membiasakan hidup kan sebenarnya seperti itu ya, memanage waktu. Dari situ dulu ya, hal-hal yang seperti itu ya. Itu tuh kita hal-hal yang itu. Jadi saatnya bekerja ya bekerja, jangan bermain. Tapi saatnya bermain ya jangan bekerja begitu. Kalau saya jadi begitu. tahu waktunya, kapan bermain, ya, kapan bekerja betul, gitu ya. Nah kalau di ya sama kan kita semua pekerja ya sebenarnya, baik itu ASN terus kemudian mau itu sekarang kan juga banyak yang bekerja dari rumah betul, atau bekerja ini kan sebenarnya nggak lempeng-lempeng aja ya Mas Pri ya, maksudnya ada aja sih permasalahan, ada aja problem, kita harus kerja juga kan nggak mungkin murni dari kita sendiri, kita harus komunikasi sama orang lain dan sebagainya gitu kan. Pasti kan sebenarnya ada mungkin ada problem-problem gitu ya, maksudnya ada komunikasi yang nggak baik juga gitu. Nah, kalau Mas Pri menghadapi itu pada saat di tempat kerja nih khususnya pas ada situasi di mana kita komunikasinya nggak baik dan lain sebagainya, itu biasanya manage-nya gimana Mas? Oke,
Kalau saya selalu menempatkan rekan kerja itu bukan semata-mata rekan kerja, Mbak, tetapi teman-teman di kantor itu adalah sebenarnya keluarga. Nah, Itu ya, itu saya menempatkan keluarga kita teman-teman sebagai setelah keluarga. di rumah ya. Yes, karena itu tadi ya, saya punya waktu 24 jam. Hampir separuhnya itu ada di kantor, Yes, kan begitu ya. that's right. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu ada di kantor. Artinya kalau kita tidak menciptakan suasana yang nyaman di kantor, bagi tidak kita dan orang membentuk lain ya. kekeluargaan, betul, tidak membentuk kekeluargaan itu, ya akhirnya jadi dalam tanda kutip nih, jadi neraka nih di kantor gitu ya, malas-malesan akhirnya dampaknya kan begitu ya, kita jadi nggak termotivasi untuk bekerja lebih. Berangkatnya juga udah males ya, Berangkatnya juga jangan udah kan males, ini udah aduh ketemuin nanti orang ini ketemu si lagi, itu ya, lagi ya, gitu. begitu. Nah tadi itu kalau misalnya ada kondisi-kondisi ya ternyata lagi nggak nyaman sama rekan kerja ya tadi gimana tuh biar tetap bisa produktif. Ya itu tadi. Jadi saya selalu menganggap rekan kerja itu jadi keluarga kedua gitu ya, Mbak ya. Jadi keluarga kedua artinya menjaga hubungan emosional dengan teman-teman di kantor itu juga jadi hal yang penting gitu ya. Karena sebenarnya intinya bagaimana membuat seseorang bisa berkinerja baik itu ketika emosinya juga baik, Mbak. Saya juga memahami begitu ya. Jadi ketika orang dengan secara emosional tidak baik atau dalam kondisi psikis yang tidak baik, tentunya tidak akan optimal tuh bekerjanya. Performnya juga tidak akan gitu keluar, betul, tidak akan performing gitu. Artinya itu yang juga saya selalu tekankan pada diri saya sendiri bahwa hal yang kamu ingin rasakan dari orang lain, yang kamu ingin alami dari orang lain, perlakukan orang lain seperti itu. Berarti harus kita juga begitu dulu. Betul, gitu ya. Kalau kamu ya, pengen orangnya baik ke kamu ya berarti ya, kita baik kamu dulu yang harus gitu baik ya. gitu ya. Kalau kamu pengen nyaman ya kamu buat orang lain nyaman juga gitu dengan. Nah itu kan terkadang kadang-kadang kita merasa egois ya untuk hal itu ya, misalnya kita merasa saya harus nyaman, saya harus ini kerja ya. Kamu tapi dianya sendiri ya, kamu bikin suasana itu jadi nyaman atau enggak begitu ya, itu hal yang harus, dan saya bilang itu juga konteks kepemimpinan sebenarnya ya, bagaimana pemimpin menciptakan ruang kerja untuk tim kerjanya juga jadi baik, apalagi dengan sebenarnya konsep ASN yang sekarang gitu ya Mbak ya, core value yang harusnya kita pahami hari ini kan kita sudah lagi bekerja itu tidak lagi terkotak-kotak begitu ya, tidak lagi hanya mikirin Dinkes hanya mikirin Dinkes nih, Dinkes mikirin Dinsot, ego program, ego program gitu tuh kita sudah lagi tidak seperti itu gitu. Seharusnya kita sudah bicaranya ya ini siapa sih penikmat produknya pemerintah tuh siapa? Kan masyarakat. Yes. Masyarakat adalah penikmat produk. Artinya ketika mereka mengeluh, ketika mereka mengadu, berarti ada yang salah nih sama program kita. Ada yang salah dari cara kita melayani mereka gitu. Jadi itu yang harusnya menjadi bahan evaluasi setiap harinya ya Mbak ya. Artinya ya kan kadang-kadang memang bicaranya oke lah kita kan nggak langsung bersentuhan sama masyarakat pelayanan kita gitu, administrasi gitu. Tapi hasil dari dokumen administrasi kamu itu kan nanti akan jadi sebuah layanan publik sifatnya. Karena sebenarnya yang apapun itu yang dikerjakan oleh pemerintah daerah ada sebuah pelayanan publik gitu ya, baik bentuk jasa, administrasi maupun barang, itu semuanya pelayanan publik ke masyarakat. Artinya hal-hal itu menjadi hal-hal yang harusnya menjadi sebuah poin utama ya dalam sebuah kita. Motivasi utama sebagai ASN adalah ya bagaimana memberikan pelayanan terbaik begitu, bagaimana memberikan servis terbaik kepada masyarakat. Tapi kan Mas nih, sorry nih agak kepotong. Kalau semua berpikirnya kayak Mas Pri gitu ya, mungkin kita akan makmur kali ya gitu ya istilahnya ya, apa namanya, negara Indonesia ini atau kota Cilegon lah skala kecilnya. Tapi kan kita dihadapkan dengan tantangan bahwa mungkin ya belum semua berpikir hal yang sama gitu ya Mas ya. Pada saat memang kita memaknai pekerjaan kita seperti Mas Pri memaknai pekerjaan Mas Pri, ya dia akan running well gitu ya. Tapi kan kita dihadapkan dengan mungkin kondisi yang tidak seperti itu gitu. Nah harapan kita ini sebenarnya yang mungkin nanti teman-teman yang menyaksikan ini juga mulai mau merubah merubah mindsetnya dia saat dia bekerja, bahwa dia bekerja adalah pemberi pelayanan bagi masyarakat dan lain sebagainya gitu. Kalau kita di Muslim kan juga kerja itu ibadah gitu ya, ibadah itu kan akhirnya bukan buat diri kita sendiri kan, nanti kita memberikan pelayanan yang terbaiknya kita gitu. Nah pastinya kalau semua orang sudah berpikir seperti itu nih Mas, harapannya ya mudah-mudahan gitu kan harusnya jadi pelayanan yang lebih baik bagi kita gitu. Tapi kan kondisi sekarang nih Mas Pri merasa gitu ya, apakah
saat ini kita di tempat yang kita sekarang itu kita sudah bisa menemukan kondisi yang seperti itu gitu. Oke, iya Mbak. Kalau bicaranya kondisi memang itu sesuatu yang harus terus diperjuangkan. Enggak berarti nggak boleh hopeless nih kita yang ngerasa kayaknya nanti jadi sombong juga, kayaknya saya doang, gua doang yang kerja ini ngapain. Nah itu juga nggak boleh ya. Jadi berkinerja dan punya sikap melayani itu menurut saya harusnya jadi lifestyle. Jadi lifestyle ya. Jadi lifestyle. Jadi teman-teman tidak perlu juga merasa ini yang melakukan yang baik yang benar ini kok cuma saya doang, teman-teman saya enggak gitu. Jangan terpengaruh dengan itu. Menurut saya tetap aja lakukan yang terbaik gitu. Karena itu tadi kalau teman-teman muslim memahami, memaknai bahwa pekerjaan adalah bagian dari ibadah juga gitu. Kami juga dari saya Nasrani gitu ya Mbak. Jadi saya juga memahami bahwa ya sudah, kalau kamu punya kesempatan hidup berarti yang Maha Kuasa tuh sudah mengatur. Kamu tuh berarti punya peran gitu. Ya itu makanya kalau kita punya peran berarti sesuatu yang harus dijalani hari demi harinya itu ya berarti itu peran-peran terbaik dong. Gitu ya. Jangan memberikan yang terbaik yang bisa kita kasih. Udah nggak usah mikirin orang mau gimana. Kamunya berikan yang terbaik nggak gitu loh. Makanya jangan terpengaruh lingkungan saya buruk Mas. Iya, kalau kamu menyerah dengan lingkungan kamu yang buruk, ya sampai kapan lingkungan itu akan jadi baik gitu. Tapi tetaplah berikan pengaruh yang baik di tengah-tengah lingkungan yang buruk gitu ya. Garam, saya selalu punya filosofi. Garam itu asin gitu ya. Tapi dia hanya butuh sedikit kan ya. Kalau kita mau campur ke makanan supaya makanan itu rasanya sedap gitu ya. Kurang garam nggak enak, kebanyakan garam juga nggak enak gitu ya. Artinya kita juga, saya selalu bilang bahwa orang itu hidup tuh jadi garam gitu ya, di tengah-tengah aja sesuai dengan porsinya kamu secukupnya. Gitu, secukupnya aja gitu. Tapi ya pastikan dengan kehadiran kamu dengan garam itu akhirnya membuat rasa yang dalam tadi sebuah sempurna. Iya gitu. Saya sih berpikir seperti itu. Jadi nggak berpikir akan seperti apa lingkungannya. Ya itulah proses, saya pikir itulah proses. Tapi jangan pernah menyerah gitu. Makanya saya selalu bilang, Mbak kapan mau nyerah gitu ya. Nggak ada titik nyerah tuh, nggak ada. Berhenti tuh karena sudah selesai, bukan karena Tuhan lelah. sudah bilang selesai gitu selesai, ya. Baru saya selesai gitu. Tapi kalau berhenti karena Mas saya capek, Mas saya ini dengan kondisi ini gitu ya. Itu tuh jangan. Apa tuh kalau anak-anak Gen Z itu bilang toksik banget sih ini. Kita kan bukan Gen Z ya. Jadi kalau anak itu toksik banget di tempat kerjaannya gitu. Ini kan nggak begitu ya. Artinya kita tetap kitanya sendiri gitu ya, melakukan atau mengisi hari-hari kita bekerja itu dengan hal yang paling positif yang bisa kita berikan ya. Mudah-mudahan sih sebenarnya harusnya lingkungan juga bisa ikut ya Mas. Iya. Saya sih selalu meyakini itu ya. Saya selalu meyakini bahwa orang-orang jadi gitu ya. Orang-orang yang punya tujuan hidup yang baik gitu ya. Ketika dia memberikan pengaruh pada lingkungan kerjanya, pada lingkungan keluarganya, pada lingkungan masyarakatnya, itu yang dia berikan itu pasti bernilai Mbak, pasti bernilai gitu. Walaupun mungkin kondisi lingkungannya nggak berubah gitu ya. Ya mungkin kita bisa belajar lah ya dari para pendahulu kita gitu ya, dari bapak bangsa kita, dari orang-orang yang punya pengabdian tinggi terhadap bangsa. Orang hukum ngomongnya bapak bangsa. Bapak bangsa iya, saya selalu. Makanya itu karena itu kan tadi karena nilai sejarah saya bagus kali ya. Jadi saya selalu ingat itu gitu ya, pembelajaran sejarah itu buat saya benar-benar. Jadi saya memahami sejarah itu sendiri juga melihat tokoh-tokoh gitu ya, melihat tokoh-tokoh bangsa ini tuh saya melihat bahwa iya ya mereka doing something yang lakukan sesuatu yang terbaik dari yang mereka positif punya gitu ya? Begitu ya. Yang kita ingat apa sampai hari ini? Nama baiknya. Iya benar. Nama baiknya begitu. Saya merasa nama baiknya yang diingat sama orang-orang, sama generasi hari ini gitu. Bahkan apapun itu yang juga bisa diceritakan sampai hari ini kan apa yang telah mereka kerjakan. Dan itu positif ya Mas ya. Maksudnya hal-hal positif yang mereka. Tapi ya sebaliknya ya Mas ya mungkin ya saat ada seseorang yang dengan hal negatifnya gitu ya. Maka hal itu juga sepanjang sejarahnya ya mungkin padahal ada positif ya sebenarnya ya. Artinya kita ini sebenarnya sedang menyiapkan apa ya, dokumentasi sejarah terbaik kita sebenarnya. Jadi pada saat kita ingin memberikan sejarah terbaik kita ya lakukan yang terbaik juga. Lakukan yang terbaik, gitu betul. Ya. Nah kalau sekarang nih Mas masih muda kan tadi ya, masih tuaan saya gitu ya. CPNS-nya juga duluan saya dan dia 1 tahun ya kita tadi bedanya. Ada hal-hal yang sebenarnya masih ingin dicapai nggak sih Mas? Oke. Apa sih kan siapa tahu punya mimpi saya mau ini gitu gitu apa gitu.
Mbak, sebelum sampai ke situ saya sedikit tarik. Kebetulan beberapa bulan terakhir ini saya dan tim itu terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJP 20 tahun ke depan. Maka kami menyiapkan sebuah dokumen perencanaan untuk melihat Cilegon tuh 20 tahun lagi akan jadi apa? Kayak apa? Akan jadi apa? Merancang, memikirkan itu. Nah, dari situ sih, dari proses itu yang saya nikmati, yang saya merasa bahwa oh iya ternyata masih banyak hal ya yang belum bisa saya berikan optimal kepada ya dalam konteks pekerjaan ini, dalam konteks keluarga, dalam konteks masyarakat, banyak hal yang saya masih belum bisa berikan. Gitu. Akhirnya di satu titik itu sih, di atas itu merasa bahwa rasanya saya perlu belajar lagi nih, gitu ya. Saya sih punya ada keinginan planning untuk lanjutkan studi lagi, begitu, Mbak. Karena apa? Saya bilang, oh ya melanjutkan studi itu tadi yang pesan Bapak Ibu dulu, ya pendidikan itu adalah sebuah investasi gitu, Mbak ya. Dia akan mempengaruhi pola pikir kita itu akan mempengaruhi pola pikir. Artinya gini, semakin banyak kamu memberi, artinya kamu juga perlu diperlengkapi nih. Oh gitu. Iya, betul. Gitu ya. Artinya makin saya memberi, makin banyak, levelnya makin naik, tentunya kami juga perlu makin memperlengkapi diri, dan banyak ke depan keinginan sih harapannya bisa lanjutkan studi lagi, Mbak, gitu ya, meningkatkan sama Mas, doain ya kapasitas. saya juga. Sami-sami. Belum lulus saya. Kalau Mas Pri sih saya nggak yakin. Dia mas sekali tes lulus. Saya ini loh. Berupaya untuk lanjut studi lanjut itu cita-cita sih, itu keinginan ke depan. Amin, mudah-mudahan ya Mas ya. Itu satu, yang kedua mungkin ya itu tadi saya sekarang jadi ayah yang punya anak balita ya, Mbak ya, gitu. Laki-laki kan kalau nggak salah. Betul. Baru satu ya, Mas? Baru satu. Mungkin berarti menambah adik. Ya mungkin, tapi juga berpikir juga bagaimana mendidik anak dalam situasi dunia yang seperti ini, Mbak. Iya nih. Itu luar biasa. PR Kemarin juga sempat ya. ngobrol sama istri tuh, ini gimana nih kita ngadepin situasi kayak gini gimana gitu ya. Dan kalau orang berpikir planning punya anak lagi gitu, kami malah punya planning apa mungkin cuma satu ini gitu ya. Enggak, pertimbangannya dunia ini makin penuh loh. Penduduk di dunia ini udah miliaran, buminya makin tua, buminya makin rapuh, sumber dayanya makin terbatas. Maksudnya jangan kamu mikir bikin anak begitu ya, dalam tanda kutip, melahirkan keturunan tapi nggak berpikir nanti dia hidup bagaimana. Ya, Mas Fadel. Itu juga hal yang harus kita bayangkan ya. Maksudnya membayangkan itu tadi karena belajar tentang planner tadi, ilmunya perencanaan tadi, saya juga jadi mikir, iya ya di depan tuh nanti akan ada situasi yang tidak memungkinkan secara pangan gitu ya. Kondisi iklim hari ini kita sudah merasakan kondisi iklim yang seperti ini mempengaruhi produksi pangan kita. Untuk jangan-jangan nanti ke depan bisa beras aja susah gitu ya. Anak lu makan apa nih gitu kalau udah nggak ada beras begitu kan. Nah itu kan hal-hal yang saya pikir sebagai generasi yang hari ini ada, kita juga perlu memikirkan itu, karena di beberapa negara justru yang terjadi kan angka kelahiran itu turun ya, Mbak ya. Di beberapa negara, Jepang contohnya apalagi ya. Jepang tuh orang tuh sudah tutup. Nah, itu kan kebayang tuh berarti generasi tuanya akan makin banyak, generasi yang usia mudanya turun, bahkan hampir loss gitu ya, hampir tidak ada sama sekali. Itu sih kemarin juga jadi diskusi juga dengan keluarga, bagaimana ya kita memperlengkapi anak kita untuk dia bisa survive nih di kehidupan mendatang gitu, karena tentunya tantangannya berbeda nih gitu. Kalau dulu mungkin orang tua mempersiapkan kami anak-anaknya ya konteksnya ya kamu paling hidup sampai katakanlah ya sampai usia 60 tahun, berarti ya ada di 2040 itu masih kalau masih ada begitu ya, kalau masih hidup berarti masih ada orang ini, kamu masih bisa survive di sana. Tapi anak kita yang kita lahirkan hari ini ya itu era perkembangan segala macam kan drastis ya, Mbak ya. Kami ya Mbak juga mungkin masih ngalamin tahun 90-an gitu. Kita generasi 90-an masih main layangan begitu kan ya. Sekarang mainnya ada di digital begitu kan ya. Ada di digital, dan digital itu sekarang ruang yang sudah tanpa batas, ruang yang sudah tanpa sekat-sekat yang sudah nggak bisa lagi kita batasi begitu. Dan memang itu juga teknologi yang tidak mungkin kita tolak begitu. Betul. Teknologi yang tidak mungkin kita abaikan, mau tidak mau memang harus berdamai dengan itu. Kalau bahasa saya, kita harus berdamai dengan kondisi ini. Nah itu tadi hal-hal yang mungkin ada dua hal yang saya ingin secara pribadi, saya ingin melanjutkan studi untuk mengembangkan karir, dan sisi lain saya juga harus berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ingin yang punya peran penting sebenarnya di dalam proses kehidupan anak, karena golden age itu dari 0 sampai dengan 7 tahun gitu ya. Saya punya beberapa tahun ke depan untuk mewarnai usia emas anak saya gitu, mempengaruhi dia, memberikan nilai begitu.
bagaimana dia juga meneladani orang tuanya, gitu ya, cara mengambil keputusan, apalagi anak-anak laki-laki, begitu ya. Itu tentunya punya peran yang penting di dalam kehidupan keluarga. Kedua hal itu Mbak yang ke depan kita ini. Berat. Ya, tapi ya itu tadi ya Mas, ya, itulah yang memang harus kita persiapkan ya. Kita nggak bisa, dulu saya pernah baca, nggak tahu sih ini istilahnya berapa nggak, katanya kalau hidup hanya sekedar hidup, kera juga hidup, atau babi hutan juga hidup gitu ya. Kalau kerja hanya sekedar kerja gitu ya, babi hutan juga bekerja gitu. Artinya kita nggak bisa hidup hanya sekedar hidup atau kerja hanya sekedar kerja. Tapi ya itu tadi, dengan merencanakan yang terbaik nanti kita ke depannya seperti apa, memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan gitu, sehingga akhirnya kita nanti sejarahnya nih ya, tercatatnya di akhir, di ending kehidupan kita ini nanti memang sejarahnya mudah-mudahan yang positif-positif aja ya Mas ya, gitu. Sama kayak tadi Bapak Bangsa. Berat kalau Bapak Bangsa ya sebenarnya. Ya kita bisa lihat bagaimana mereka sampai saat ini kita kenang dalam frame yang positifnya gitu. Semoga kalau saya pribadi, nah kan pribadi kan gimana ya namanya Mas pribadi. Jadi kalau saya sendiri gitu kali bahasanya. Kalau saya sendiri banyak banget nih dapat inspirasi positif dari Mas Pri, meskipun saya lebih tua gitu ya, tapi bukan berarti saya lebih berpengalaman gitu, tapi dari beliau saya banyak sekali belajar sebenarnya bagaimana memaknai pekerjaan, bagaimana kita bisa mengisi pekerjaan kita dengan lebih positif dan bermanfaat tadi ya. Nah mudah-mudahan teman-teman yang juga menyaksikan tayangan kita ini Mas juga mulai berubah mindsetnya. Jadi mulai besok dia kerjanya jadi lebih positif, Mas Fadel kerjanya lebih positif, lebih semangat, bisa memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Mas pribadi terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah dikirim Tuhan hari ini ya. Untuk sharing di sini, mudah-mudahan banyak yang terinspirasi. Terima kasih. Sami-sami. Oke, Mas Fadel cukup untuk yang sekarang. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.